ini hal yang supaya saudara bisa mudah mengerti tentang hal rohani tadi. Tadi yang pertama identitas kita, yang kedua saudara harus mengerti hukum apa yang mengatur kita. Ya, kita bukan lagi hukum yang ngatur kita ini bukan hukum alam, bukan lagi hukum dosa dan maut, tapi namanya hukum roh dan kehidupan. Roma pasal 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oke, kalau terjemahan bahasa Inggris, ya dia bilang begini. Tidak lagi, ya saya langsung ya, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mereka yang tidak berjalan di dalam daging, tetapi di dalam roh. Gitu. Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang tidak hidup dalam daging. Sekalipun di dalam Kristus, tapi masih banyak orang yang percaya Yesus tapi masih hidup dalam daging. Makanya mereka stres, mereka galau, ya, mereka ketakutan. Padahal mereka terlibat pelayanan. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam roh, tapi mereka berjalan dalam daging. Sekalipun di dalam Kristus. Nah, yang penting saya percaya Yesus tidak ada lagi penghukuman. Tapi minum mabuk, selingkuh, togel, ya kan? Itu daging. Halo? Makanya saudara tinggal stres terus, ya kan? Tinggal depresi, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa buang sifat kehidupan lama, kebiasaan-kebiasaan buruk tidak bisa lepas. Kenapa? Karena kita bukan saja dalam Kristus Yesus, tetapi orang yang hidup dalam Kristus Yesus juga tetapi beri diri dipimpin oleh roh, bukan dalam daging. Oke, lalu ayat 2 bilang, roh yang memberi hidup telah memerdekakan mereka dari hukum dosa dan maut. Kalau bahasa Inggrisnya dia tulis hukum roh kehidupan dalam Kristus yang akan membuat kita merdeka dari hukum dosa dan maut. Di dalam Kristus, kalau kita tidak lagi hidup dalam daging, tapi kita dipimpin oleh roh, maka kita bebas. Kita ada di dalam hukum roh dan kehidupan. Kita dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Nah, apa itu hukum dosa dan maut? Kita lihat dulu Roma pasal 7 ayatnya 17. Kalau demikian bukan lagi aku yang aku memperbuat, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini sudah dengar nih. Oke, sebelum ayat. Jadi di dalam kita itu sudah ada hukum dosa dan kematian, hukum dosa dan maut. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ingat ya, sebelum Adam jatuh dalam dosa, tadi Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam itu. Adam menjadi makhluk yang hidup. Rohnya Adam itu adalah duplikat dari Allah. Tetapi ada sesuatu yang membuat Adam berbeda, yaitu di dalam roh Adam itu ada yang namanya kemuliaan. Amin. Nah, ketika kemuliaan Allah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mati. Rohnya tidak diambil. Kalau roh ambil pasti mati kan? Rohnya tidak diambil, tetapi kemuliaan yang membungkusi roh itu diambil. Amin. Jadi waktu kemuliaan itu hilang, makanya Adam disebut orang berdosa. Amin. Roh memang ada, roh Adamnya, tapi mati, tidak berfungsi, tidak lagi punya interaksi dengan Tuhan. Karena yang buat kita interaksi dengan Tuhan itu kemuliaan. Amin. Waktu Adam jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang. Ketika kemuliaan itu diambil, Adam menjadi orang berdosa. Ingat ini, ya, kemuliaan Tuhan hilang, Adam disebut orang berdosa. Alkitab Roma pasal 3 kan 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu maut. Jadi hukum yang mengatur hidup kita adalah hukum dosa dan maut. Oke, hukum dosa dan maut itu tinggal di dalam kita, mengambil bagian di anggota-anggota tubuh kita.
Amin. Sehingga kehendak memang ada. Paulus bilang, aku ingin melakukan baik, tapi di dalam tubuh kita ini, itu sudah ada hukum yang lain yang mengatur. Hukum dosa dan maut. Karena itu ayat selanjutnya dia bilang begini, ayat 21, demikian aku dapati hukum ini. Ya, ini hukum. Hukum atau dalil. Gitu ya. Di hidup ini selalu dikendalikan oleh hukum. Tadi kita bisa hidup dalam roh kalau kita punya hukum, roh dan kehidupan. Nah, satu-satunya yang bisa hidup dari dalam hukum roh dan kehidupan, maka saudara harus matikan satu hukum yang tadi, hukum yang menguasai kita itu, hukum dosa dan maut. Oke. Nah, ayat 23 bilang begini. Ayat 22, sebab dalam batinku ini, dalam batinku aku suka hukum Allah. Dalam batinku aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Ya. Makanya Paulus punya kesimpulan, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, tapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Baru ini kasus, ya kan? Jadi pasal 7 ayat-ayat terakhir ini kasus yang harus. Jadi lihat, hukum ini hukum Taurat. Saya lihat ya. Ya, kira saya kasih ilustrasi begini. Di sini tidak ada relawan jadi. Ya. Ini hukum. Oke. Ini bagaimana ya? Oke, 3 lah. Ini hukum dosa, ya. Ini hukum Taurat, ini hukum roh dan kehidupan. Oke ya. Nah, hukum dosa dan maut ini tinggal di dalam tubuh kita, tinggal dalam manusia kita, ya. Ini menguasai. Sekian lama menguasai kita. Sulit sekali orang bebas dari hukum dosa dan maut ini. Makanya dikasih hukum Taurat. Amin. Hukum Taurat itu mana? Dari luar dia bentengi. Karena hukum Taurat ini diberikan supaya hukum dosa dan maut di dalam jangan bekerja lebih kuat, karena sudah ada bumper dengan hukum Taurat, hukum agama. Nah, hukum Taurat ini cuma hanya berdiri di luar sebagai aturan, tapi yang namanya hukum dosa dan maut itu bekerja di dalam. Gitu ya? Nanti kalau hukum Taurat tidak ada, bikin dosa lagi, ya kan? Kenapa? Karena yang menguasai hukum dosa dan maut. Nah, makanya di dalam Roma pasal 8 itu ayat 1 ada satu terjemahan Titi. Dia bilang apa? Kasus itu sudah ditutup. Kasusnya sudah selesai. Karena sudah ada hukum roh dan kehidupan. Hukum roh dan kehidupan ini bekerja di dalam. Jadi membuat hukum dosa dan maut tinggal bisa lagi bekerja. Kalau hukum Taurat kan cuma di luar. Hukum dosa dan maut itu sama-sama bekerja di dalam. Amin. Hukum roh dan kehidupan itu bekerja di dalam. Tapi kita harus menerima Kristus.